Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara yaitu Pancasila, karena Pancasila merupakan ideologi Indonesia. Sangat penting, jika tidak akan timbul beberapa masalah. Yang pertama, lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Yang kedua, rusaknya etika dan moral bangsa karena sikap serta perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila. Salah satu contoh dari ancaman di bidang ideologi adalah munculnya gerakan Aceh Merdeka atau GAM. GAM merupakan suatu organisasi separatis yang ada di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Konflik tersebut terpicu oleh adanya perbedaan keinginan antara pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka, sehingga para aktivis GAM ingin memisahkan diri dari NKRI. Yang pertama, memahami lebih dalam tentang arti penting Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang kedua, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Ancaman di bidang politik ialah merupakan ancaman yang dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi, atau blokade. Politik ialah merupakan bentuk ancaman non militer berdimensi politik yang berseringkali dilakukan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Hal tentu saja bahaya karena ancaman dalam bidang politik sering bersumber dari kegiatan politik dalam negeri maupun luar negeri yang mengancam stabilitas politik pemerintahan bangsa Indonesia. Contohnya, ancaman gerakan separatis di daerah Papua yang didalangi oleh OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dari ancaman bidang politik ada 3. Pertama, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Kedua, para pengambil kebijakan publik di negara sedang berkembang mengambil jalan pembangunan untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, timbulnya gelombang demokrasi atau dambaan akan kebebasan. Ancaman sosial budaya adalah tindakan atau konsep yang disebarkan secara sengaja atau tidak disengaja dan berpotensi mengancam kekayaan suku, agama, ras, atau golongan. Kemungkinan ada karena perbedaan pendapat yang mengakibatkan kedua budaya yang bertentangan. Contohnya, perbedaan antara suku Dayak dan Madura. Biasanya konflik terjadi karena adanya perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai, atau kebutuhan yang memiliki perilaku yang langsung merespon amarah yang cenderung dengan kekerasan. Peperangan antar suku Dayak dan Madura merupakan kerusuhan yang berskala besar. Perbedaan budaya jelas menjadi alasannya. Berikut upaya untuk mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, ada memperkuat kecintaan pada kekayaan dan kebudayaan bangsa. Seperti kita, pada acara-acara penting seringkali memakai baju batik atau seragam batik, yaitu salah satu contohnya. Yang kedua, ada mendidik diri agar punya sifat toleransi yang tinggi. Yang ketiga, ada membangun jiwa karsa atau persaudaraan antar suku, agama, ras, atau golongan. Seperti kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu. Yang keempat, ada menggunakan media sosial seperlunya. Yang kelima, ada meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri. Yang terakhir, ada memperkuat pendidikan norma, sosial, dan budaya asli negara. Ancaman ekonomi adalah suatu usaha atau kegiatan baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.
Ancaman ekonomi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ancaman ekonomi di bidang internal, yaitu ancaman ekonomi yang berasal dari dalam negeri. Misalnya saja inflasi, pengangguran, infrastruktur yang kurang memadai, sistem ekonomi yang kurang jelas, serta kualitas sumber daya manusia yang kurang dan lainnya. Yang kedua itu ancaman ekonomi di bidang eksternal, yaitu ancaman yang berasal dari luar negeri. Misalnya saja ketergantungan terhadap pihak asing, tingkat daya saing yang rendah, dan lebih mencintai produk impor dibandingkan lokal, dan lainnya. Menurut saya, jika suatu negara tidak bisa menormalisasikan tingkat ekonominya, maka kemungkinan negara itu akan mengalami laju inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang macet, kemudian utang negara tersebut akan berlebih, sehingga terjadi krisis ekonomi. Maka, menormalisasikan tingkat ekonomi dalam suatu negara itu sangat penting. Untuk mengatasi ancaman ekonomi, maka negara tersebut perlu mengatasi permasalahan tingkat pengangguran, permasalahan inflasi, permasalahan infrastruktur, permasalahan ketergantungan impor, permasalahan kesenjangan ekonomi, permasalahan utang dengan negara lain, dan sebagainya. Menurut saya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu merupakan segala usaha dan upaya guna mengancam, mengganggu, serta menghambat suatu kedaulatan bangsa dan negara. Menurut saya, jika sistem pertahanan dan keamanan di negara kita sendiri terganggu, mungkin akan menyebabkan kekacauan seperti tawuran antar pelajar yang merupakan gangguan keamanan bagi negeri kita sendiri. Contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, aksi terorisme yang biasanya terjadi di negara kita. Dan yang kedua, pemberontakan senjata. Dan yang ketiga, gangguan di wilayah kita seperti pencurian ikan di Laut Natuna yang mengganggu sumber daya dan sistem pertahanan keamanan negara kita. Serta lalu bagaimana dengan upayanya? Kita sebagai warga negara cukup menjaga keamanan di negara kita, melakukan aksi bela negara, dan serta bagi pemerintah untuk menegakkan hukum seadil-adilnya.